Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So it's gonna be a very quick update ya teman-teman semuanya. Karena so far pergerakan Bitcoin itu mungkin bisa dibilang masih sejalan juga dengan previous update di live streaming tadi malam, atau lebih tepatnya kemarin malam. So once again teman-teman, saya mau thank you juga buat teman-teman yang udah pada ikut serta di dalam live streaming kemarin. Pembahasan setengah jam pertama itu cukup penting untuk Bitcoin, dan kita melihat dari segi gambaran besarnya berhubungan dengan Donald Trump juga, dan bagaimana ke depannya teman-teman sekalian. Apakah sell on May and go away itu masih ada atau sebenarnya sudah terinvalidasi ya. Jadi lengkapnya teman-teman bisa mampir ke 30 menit pertama nonton di live streaming sebelumnya. Kayaknya saya ngomong 30 jam atau 30 menit ya, mudah-mudahan 30 menit teman-teman. Alright, so just for a reminder, this week kita punya GDP release data di hari Kamis dan ada PCE di hari Jumat. Itu adalah inflation report. Tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap progres pergerakan Bitcoin selama setelahnya teman-teman ya. Dalam artian next weeknya lagi kita nanti udah berhadapan dengan NFP, unemployment rate dan lain-lain. Itu juga pasti akan memberikan pengaruh. Tapi kita perlu ketahui juga ya, inflation report recently ini masih menjadi highlight utama daripada pergerakan market secara keseluruhan. This day atau this day lagi ya, today teman-teman, US itu libur, jadi kemungkinan nggak ada aktivitas dari ETF. Dan ya, kita mau update atau review progress untuk Bitcoin pada closing weekly-nya teman-teman. Jadi kalau kita ngeliat sementara sih Bitcoin closing weekly ya so far so good, nggak ada masalah ya. Kemarin kita juga udah jelaskan ke teman-teman tentang terbentuknya bullish candle itu, walaupun di atasnya ada weak candle memanjang ya, memang memberikan indikasi bahwa artinya resistance di 71.500-an itu masih cukup kuat untuk mempertahankan Bitcoin tidak langsung breakout seketika. Tapi kalau kita ngeliat dari progress di time frame daily, what I like about Bitcoin right now adalah bagaimana dia di sini sebenarnya terkonsolidasi di dalam inside bar teman-teman ya. Jadi kita bisa bilang ini istilahnya dengan mother's candle atau inside bar ya. More or less mungkin dua penamaan ini lebih kurang mirip-mirip teman-teman sekalian. Cuman kalau mother candle ya specifically di sini dia udah ngebahas tentang bagaimana inside bar ini terjadi di dalam candle yang besar atau yang impulsif di depan gitu ya. Nah ini dibilangnya istilahnya ada yang namanya bilangnya mother's candle teman-teman ya. Wait a minute, saya mau coba cari dulu nih ya. Terakhir sih tadi sih ketemu teman-teman, karena sempat kita bahas juga waktu lagi live streaming bareng sama teman-teman di advance group. Coba kita cari mother's candle ya, candlestick. Nah ini dia mother's candlestick. Where is it ya. Nah ini teman-teman lebih kurangnya. Jadi mother candle, bull candle, konsolidasi. Nah ini nanti tinggal nunggu nih dia breakout atau breakdown gitu ya. Tapi biasanya sih kalau misalkan memang kita mengacu pada prinsip inside bar sendiri, kecenderungannya itu adalah continuation. Karena dia ada proses di mana harga itu hanya terkonsolidasi di dalam mother candle ini. Jadi ini kita bilang adalah buah hatinya teman-teman ya, atau anak-anak candle-nya teman-teman. Dan ya pada akhirnya sih yang paling penting atau yang paling utama adalah bagaimana dia bisa pertahankan SNR ini, memberikan kita sebuah konteks bahwa dia sudah berhasil break, sudah retest, dan sudah bertahan di atasnya. Artinya big possibility dia akan meneruskan penguatannya teman-teman sekalian. Per pergerakan tadi malam, lebih tepatnya sekitar jam 9 jam 10, kita lumayan heboh ya, karena kebetulan lagi advance group lagi ada live streaming juga. Dia membentuk trend line, dan kita lihat di sini juga bahwa ada possibility ini semua adalah inverted head and shoulder. So technically what happened right now adalah break and retest terhadap neckline daripada si head and shoulders-nya. Lalu pada saat tadi kenaikan atau breakout terjadi dengan progress yang sangat impulsif, itu meninggalkan imbalance teman-teman. Ya bisa dibilang mengindikasikan bahwa yang masuk di sini adalah whales dan cukup serius untuk ngebawa Bitcoin bergerak ke harga yang lebih tinggi. Sebab tadi kita juga sempat menyampaikan bahwa di range area ini adalah area supply-nya dia, dan supply tersebut technically sudah berhasil di breakout dengan adanya market structure shift yang sangat impulsif di situ, dengan proses yang bisa dilihat cukup menguat ya, cukup kuat teman-teman dari segi volume, seberapa besar seberapa kuat candlenya ya. Saya pikir ini cukup oke, cukup ideal untuk membuat Bitcoin memvalidasi potensi higher low-nya dari pergerakan yang lalu sekitar tanggal lebih kurangnya 23 Mei 2024 teman-teman. Nah kenapa di situ Vin? Ya karena balik lagi kan, di sini kita lihat dia naik, kemudian kita anggap ini adalah bagian dari pullback-nya. Nah sekarang kita udah mulai mendapatkan semacam konfirmasi bahwa ini loh saat ini ada
potensi ini adalah higher low-nya dia, makanya dia dapat reaction cukup impulsif dan sekarang pullbacknya ketahan di imbalance. Kalau kalian lihat struktur internal juga bisa pakai Fibonacci, dan sebenarnya 0,62% di kisaran area 69.200 itu menjadi tahanannya untuk sementara waktu ini. Bahkan di sini juga confluence dengan previous support resistance. Ya, jadi combo teman-teman semua di sini bisa dibilang ya ini adalah range area yang cukup menarik untuk Bitcoin perlu pertahankan ya. Jika seandainya kita pengen lihat Bitcoin sebentar lagi istilahnya break 70.000 dan main di atas level 70.000 dolar. Ya, but so far teman-teman sekalian saya juga ada long position, masih maintain long position tersebut. Kalau misalkan di sini kita dapat semacam development yang saya harapkan ya, misalkan kita terkonsolidasi terlebih dahulu atau misalkan di sini ngebentuk semacam ascending triangle pattern, it's gonna be a good setup ya buat teman-teman planning kan entry long position pada Bitcoin ya. Ini saya rasa bisa dimanfaatkan. Biasanya kalau habis pergerakan impulsif kayak gini masuk hari Selasa lagi, besok kan New York baru benar-benar running. Nah, itu yang teman-teman perlu waspadai ya. Untuk sementara waktu Bitcoin still bullish, struktur lower time frame masih bullish, higher time frame ada inside bar atau bar mother candle teman-teman. Pada closing weekly juga nggak ada problem, semuanya all good ya. Kita cuma tinggal menunggu Bitcoin memvalidasi saja. Nah, kemudian timbul pertanyaan nanti, ini gimana dikatakan bahwa kondisi tersebut atau kondisi saat ini itu sudah tidak valid kembali? Ya, jawabannya sebenarnya satu teman-teman. Ketika dia mengambil low point ini low point yang pertama, dan ini adalah low point yang major pada pergerakan time frame besarnya seperti di 4 jam ya. Kita bisa lihat di sini dia mengalami penguatan sangat impulsif, dan this is our previous low atau recent low. Kalau misalkan dia ngambil di sini, nah ini aja udah boleh waspada gitu. Dan seandainya dia mengalami pullback ini artinya Bitcoin bener-bener bisa balik sampai ke range kisaran 65.000 dolar. Mengingat di sini terdapat another imbalance atau fair value gap yang kemungkinan bisa menjadi pijakan Bitcoin untuk rebound lagi nantinya. Hanya jika dia breakdown terhadap pullbacknya, terhadap level itu ya yang saya sudah marking teman-teman. Kalau belum gimana? Ya sebenarnya nggak expect juga ya, kalau bisa dia tetap bullish gitu, karena memang saya udah ada ongoing position juga. Alright, so that's gonna be the idea for Bitcoin today. Thank you very much guys for watching this video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah value teman-teman, serta menambah referensi analisis juga. Tadi saya sudah berikan gambarannya untuk invalidasi. Semoga teman-teman bisa menyimak sampai akhir supaya kalian juga tahu kalau misalkan seandainya Bitcoin nggak sejalan dengan ekspektasi ya kalian juga jangan panik gitu. Kita udah tahu kira-kira next movement-nya akan seperti apa dan planningnya berikutnya seperti apa. Jadi jangan udah kayak gini, ternyata nggak sesuai ekspektasi terus kita galau. Gimana ya, apa tahan aja ya, apa hold aja ya, ntar akhirnya jadi sangkuters ya, kira-kira seperti itu. Okay, so God bless to you all and see you guys again soon, very soon di altcoins update. Cheers, bye bye guys.